Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat bersimpuh duduk bersama-sama dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka belajar ilmu agama. Semoga apa yang kita pelajari nih ikhwan dapat memudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat menjauhkan kita dari api neraka jahanam. Wal iyyazu billah. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada kekasih kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang setia dan senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan ajaran-ajarannya, dan bersabar di atasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa belajar ilmu syar'i dan istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita sampai pada pembahasan bab 157. Babun ma yaqra' fi salatil jinazah. Apa atau doa apa yang kita baca pada salat jenazah? Sebagian kita tidak mau menghafal doa-doa salat jenazah, yang pada akhirnya banyak pula di antara kita yang tidak mau ikut serta untuk mensolati jenazah, padahal pahalanya sangat besar. Rugi kiranya kita berada di tempat mayit atau di rumah mayit, kita hadir di tengah-tengah itu, namun kita tidak bisa menyolatinya lantaran kita tidak menghafal daripada doa-doa salat jenazah. Sangat-sangat rugi ikhwan, rugi sekali. Ada pahala yang begitu besar, sebesar gunung, namun kita tidak mampu mengambilnya, kita tidak mampu memperolehnya. Kenapa? Karena kita nggak paham tata cara salat jenazah, apalagi menghafalkan doa-doanya. Penting ini jemaah, karena akan ada nanti orang-orang yang terdekat sama kita akan meninggal dunia. Masa kita nggak nyolatinya lantaran kita nggak hafal doa-doanya atau nggak tahu tata cara sholatnya? Ya, karenanya penting belajar terus. Ya, jangan pernah jenuh untuk belajar, karena inilah jalan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqun ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini jalan menuju surga. Kalau kita ingin bercita-cita untuk memasuki surga Allah, belajar, bersimpuh di majelis ilmu, duduk, lawan rasa malas, lawan hawa nafsu. Kita sibuk semuanya. Dunia ini kalau antum perturutkan, sibuk terus. Tetapi kalau antum peruntukkan hidupmu juga untuk akhirat, antum akan menyempatkan waktu untuk belajar ilmu agama. Di antaranya belajar tentang tata cara salat jenazah dan doa-doa yang harus dibaca. Di dalam hadis ini Mu'allif rahimahullah menukilkan dua hadis.
An Abi Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jinazatin fahafiztu bin du'aihi wa huwa yaqul. Diceritakan dari Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat atau menyolati jenazah, dan aku menghafal dari doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, dan Nabi mengatakan, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqaita thawbal abyad min ad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min azabil qabri wa min azabin nar hatta tamannaitu an akuna ana zalikal mayyit, rawahu Muslim. Jadi sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala sampai dihafal doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala membaca doa untuk salat jenazah. Ini doa pasti kita hafal dan semuanya kita hafal. Allahumma fir lahu, ya Allah ampunkanlah dosa mayit. Warhamhu, rahmatilah dia, sayangilah dia. Kemudian wa'afihi, dan selamatkanlah dia. Wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Wa akrim nuzulahu, dan muliakan tempat kembalinya. Wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah kuburannya. Wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad, dan mandikan ia dengan air dan salju dan air yang dingin. Wa naqqihi minal khataaya, dan bersihkan dosa-dosanya kama naqaita thawbal abyad minad danas, sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran. Wa abdilhu darun khairan min darihi, dan gantilah ia rumah yang lebih baik daripada rumahnya sekarang ini. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya sekarang ini. Wa zawjan khairan min zawjihi, dan istri yang lebih baik daripada istrinya sekarang ini. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah ia ke dalam surga engkau. Wa a'idzu min azabil qabri wa min azabin nar, dan lindungilah ia dari azab kubur dan azab neraka jahanam. Sampai Auf bin Malik mengatakan, hatta tamannaitu an akuna ala zalika, sampai aku berharap aku yang menjadi mayit. Saking indahnya doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lengkap, komplit. Daripada doa untuk diampunkan, sampai diluaskan kuburannya, sampai dihindarkan dari azab kubur dan dihindarkan dari azab neraka jahanam, dan dimasukkan ke dalam surga. Lengkap, komplit. Dan ini harus kita hafalkan, ikhwan. Karena silih berganti kita mendengar orang-orang meninggal, namun sering berganti itu pula luput dari kita pahala yang besar, yaitu menyolati mayit. Ya, para siapa yang menyolati mayit, dia akan mendapatkan pahala satu qirat. Satu qirat. Ya, seperti gunung besar pahalanya. Maka hafalkan itu. Ya. Kemudian mu'allif rahimahullah setelah menukilkan hadis ini disarah oleh Syekh rahimahullah, salatul jinazati tashtamilu ala qira'atil Fatihah, summa salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa du'ai fayabda'u awwalan bil Fatihah. Salat jenazah itu meliputi pertama dari 4 takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Takbir pertama itu membaca Al-Fatihah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca Al-Fatihah. Summa salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di takbir yang kedua, Allahu Akbar, membaca salawat. Salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian di takbir yang ketiga baru kita baca doa ini.
Di takbir yang ketiga baru kita baca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Kemudian kita takbir yang keempat. Di sini para ulama menjelaskan yang pertama kita diam sejenak, kemudian kita salam. Artinya tidak membaca apa-apa di pada rakaat keempat. Ada juga yang membolehkan, boleh kita membaca doa lagi untuk mayit. Ya, boleh juga kita membaca doa untuk mayit. Sesederhana itu. Sebentar pula dikerjakannya, nggak sampai 5 menit. Tetapi saking kita nggak hafal doanya atau kita nggak tahu tata caranya, sehingga kita kadang-kala malu untuk mengikuti menyolati mayit, nauzubillah. Padahal sebagaimana kita jelaskan tadi, pahala yang besar menanti kita tatkala kita ikut menyolati mayit. Kemudian yang kedua, an Abi Hurairah wa Abi Qatadah wa Abi Ibrahim al-Ashhali an abihi wa abuhu sahabiy radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla ala jinazatin faqala. Diceritakan dari Abu Hurairah, dari Qatadah, dari Abi Ibrahim al-Ashhali, dari bapaknya ini seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi salat menyolati jenazah dan membaca doa. Ini doa yang kedua. Doa ini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah doa umum. Maka dalam urutannya boleh kita mendoakan secara umum dulu, baru mendoakan secara khusus. Doa secara khusus Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu itu doa secara khusus. Kalau doa umum seperti ini, Allahumma fir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang hidup di sekitar kami dan orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini umum. Wa saghirina wa kabirina, anak-anak kecil maupun orang-orang dewasa, wa zakarina wa unsana, laki-laki maupun perempuan, wa syahidina wa ghaibina, yang hadir maupun yang tidak hadir. Ini doa umum. Artinya siapapun kaum muslimin dia termasuk di dalam doa ini. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup, ampunilah orang-orang yang telah meninggal, ampunilah anak-anak kecil, ampunilah dosa-dosa orang besar, ampunilah orang yang hadir, ampunilah orang-orang yang tidak hadir, ampunilah yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini doa secara umum, siapapun, tidak terkhusus kepada mayit. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, siapapun yang Engkau masih panjangkan umurnya, masih Engkau hidupkan, maka hidupkan dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Kemudian siapapun yang hendak Engkau wafatkan, maka wafatkanlah di atas keimanan. Allahumma la tahrimna minna ajrahu. Ya Allah, jangan halangi kami dari meraih pahala. Wala taftinna ba'dah, dan jangan Engkau timpakan fitnah kepada kami setelah ini. Baik. Kemudian hadis yang ketiga, wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendoakan mayit fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaslah, tuluslah kalian di dalam berdoa untuk mayit. Baik. Jadi untuk doa itu ada dua. Ada doa secara umum. Ini kita baca pertama. Yang keduanya doa secara khusus. Ya. Dan ini boleh dibaca dua-duanya. Kemudian di antara doa umum ini, jemaah, maknanya subhanallah. Maknanya sangat-sangat lengkap. Jadi Nabi SAW tatkala mendoakan umatnya, tidak ada yang lepas. Mau yang hidup, yang mati, yang laki, yang perempuan, yang kecil, yang besar, semua didoakan oleh Nabi SAW berupa ampunan. Saking sayangnya Nabi SAW kepada umatnya.
Dan Nabi juga mengatakan, la tahrimna ajrahu, jangan halangi kami untuk memperoleh pahala, baik pahala menyolati mayit, jangan sampai kita nggak dapat pahala, atau pahala bagi orang-orang yang terkena musibah, yang ditinggalkan mayit, yang dia sedih, kemudian dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala daripada musibah kematian tersebut. Kemudian wala taftinna ba'da, jangan engkau timpakan fitnah setelah ini. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa memastikan dirinya selamat dari fitnah, tidak ada. Maka doa ini penting, ikhwan. Antum hafal dan antum bacakan. Bisa jadi orang-orang yang hadir pada malam hari ini di kajian, waliyazubillah, ini bukan doa, tapi bisa jadi tidak menutup kemungkinan adalah orang-orang yang nantinya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bisa jadi orang-orang yang bermaksiat di luar sana, bisa jadi nanti di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan dirinya aman dari fitnah. Yang sholat hari ini bisa jadi dia nggak sholat, ya. Yang rajin belajar hari ini bisa jadi dia nanti nggak rajin belajar. Yang telah hijrah hari ini bisa jadi dia futur. Tidak ada yang selamat. Karenanya Nabi SAW mengajarkan doa yang sangat indah. Wala taftinna ba'dah, jangan kau timpakan fitnah ini setelah ini. Jangan timpakan fitnah pada agama kami, ya. Karena fitnah yang paling besar adalah fitnah terhadap agama. Kalaulah setelah hijrah misalnya Allah memberikan kita ujian berupa harta kita berkurang, kita dipecat, pemasukan kita nggak banyak misalnya, atau kita diuji dari segi keluarga, orang tua nggak senang dengan hijrah kita, atau kita diuji dari teman-teman kita, itu nggak seberapa. Tapi ujian yang paling besar adalah ujian yang menimpa pada agama seseorang. Maka kita berdoa dengan ini, wala taftinna ba'da. Jangan engkau timpakan fitnah pada agama kami. Siapapun ikhwan, siapapun, tidak ada yang selamat dari fitnah. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan kita sangat-sangat banyak. Mungkin saja kita tergelincir, mungkin saja kita menjadi menyimpang, mungkin ini, mungkin itu. Maka yang perlu kita usahakan sekarang ini adalah berusaha untuk istiqomah, belajar agama, kemudian mengamalkan ilmu, kemudian berdoa kepada Allah. Doa yang kita hafal, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Rabb yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agama Engkau. Wahai Rabb yang memalingkan hati, palingkan hati kami di atas ketaatan kepada Engkau. Tapi kita harus menempuh jalan-jalan agar bisa terhindar dari fitnah-fitnah kehidupan. Apa yang kita harus tempuh? Menuntut ilmu agama, belajar. Bagaimana engkau menginginkan keistiqomahan kalau jalannya tidak engkau tempuh? Makanya ikhwan, banyak kawan-kawan kita yang berawal daripada majelis ilmu. Banyak kawan-kawan kita berawal daripada mereka berpaling dari majelis ilmu, kemudian Allah palingkan hati mereka. Mereka lebih mencintai dunianya, pekerjaannya, usahanya daripada mencintai Allah dan Rasulullah. Maka doa ini penting. Wala taftinna ba'dah, jangan timpakan kami fitnah, ujian setelah ini. Fayanbaghi lil insani an yad'uwa bihadzal du'a'i iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya kita berdoa dengan doa ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang terakhir Nabi mengatakan faiza da'autum lil mayyit fa akhlisu lahu du'a, jika engkau mendoakan untuk mayit maka ikhlaskan, maksudnya hadirkan hati antum di dalam doa tersebut. Kenapa? Li'annahu muhtajun li du'aika, karena mayit sangat-sangat membutuhkan doa kita, sangat-sangat membutuhkan, ikhwan.
Terlebih engkau banyak membaca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu an, doa terus. Di dalam salat antum baca doa ini, tatkala dia dikuburkan antum baca doa ini, daripada antum banyak-banyak ngomong masalah dunia, antum baca doa ini. Kenapa? Mayit sangat-sangat membutuhkan doa dari orang yang masih hidup, sangat-sangat membutuhkan. Karenanya kita perbanyak doa untuk mayit. Dan hadirkan hati. Anda ambil contoh. Ada orang meninggal di grup. Doa yang kita doakan untuk mayit, tidak pernah kita menghadirkan hati. Anda tidak menghukumi hati seseorang, tapi kadang-kadang kita copy paste kemudian kita letakkan. Pernah antum doakan sebenar-benarnya doa untuk mayit tersebut? Tidak. Tanya hati antum. Tatkala antum copy paste doa Allahumma firlahu warhamhu atau hanya sekedar stiker, antum baca mendoakan mayit yang meninggal di grup, tanyakan hati antum, hadir enggak? Padahal ikhwan, mayit itu bukan butuh di copy paste. Yang dibutuhkan mayit adalah doa ketulusan dari kita, menghadirkan hati, kita ucapkan pula dengan lisan, bukan hanya copy paste selesai. Ingat, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Hari ini antum mendoakan saudara antum dengan copy paste, kelak antum meninggal juga didoakan dengan copy paste. Ini kata Nabi, fa iza da'autum lil mayyit fa akhlisu du'a. Jika engkau mendoakan mayit, maka hadirkan hati antum di dalam berdoa. Kebanyakan kita gitu. Atau dengar saudara kita sakit, syafahullah syifaan ajilan, copy paste selesai. Pertanyaannya, hati antum hadir gak mendoakannya? Gak ada yang tahu ikhwan, antum yang bisa jawab. Ada saudara antum meninggal dunia, antum copy paste itu doa. Pertanyaannya, hadir gak hati antum? Atau memang hanya sekedar copy paste, gerakan jari 2 detik selesai, hati antum gak hadir? Padahal jemaah, kata Nabi SAW, "Iza da'autum lil mayyit fa akhlisu lahu du'a." Jika engkau mendoakan mayit, maka hadirkan hati antum di dalam berdoa. Sekarang yang memang zaman copy paste, tetapi tidak semua harus kita copy paste. Di dalam doa, lantunkan itu Allahumma fir. Antum kalau kenal mayitnya, antum sebut Allahumma fir Abdullah. Atau kalau antum tidak bisa bahasa Arab, ya Allah ampunkanlah dosa fulan, rahmatilah fulan, selamatkanlah fulan, luaskan kuburannya ya Allah, bebaskan dia dari azab. Doa. Tapi kalau antum copy paste ikhwan, anak khawatir, tidak sih anak memastikan, khawatir doa itu nggak sampai. Banyak yang doakan, mungkin seluruh anggota grup mendoakan, tapi apa sampai? Wallahu a'lam. Kenapa? Karena antum tidak melandasinya dengan keikhlasan. Lihat, kalau nggak doakan kan tidak nyaman, kan gitu. Subhanallah. Antum kalau setelah dengar hadis ini, antum ikhlas dalam berdoa. Karena yang memerintahkan ini Nabi, jika engkau mendoakan mayit, maka hadirkan hati di dalam mendoakannya. Maksudnya ikhlas. Benar-benar kita itu memintakan ampunan untuk mayit, bukan hanya sekedar copy paste. Dan ini mungkin kita temukan di zaman kita sekarang ini, karena saking canggihnya, copy 1 detik, paste 1 detik, selesai. Ada antum doakannya, mungkin antum ketawa-ketawa sambil copy paste, fulan meninggal dunia, mateng, sambil ketawa-ketawa. Antum copy paste itu sambil tersenyum, sambil ketawa. Subhanallah. Ini faedah yang besar. Maka ingat, kalau antum suka mendoakan saudara antum dengan modal copy paste tanpa ketulusan, maka nanti antum pun akan dilakukan hal demikian. Maka kadang-kala kita kalau hadirkan hati itu, kita sambil nangis kadang doakan, ya Allah fulan ini orang baik, sambil nangis karena hati kita hadir mendoakannya. Ini kalau kita sambil ketawa, subhanallah, berarti kita nggak pernah menghadirkan hati tatkala mendoakan mayit.
Taib. Itu diantara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala kita menyolati jenazah. Ya, ringan, antum hafalkan. Karena sholatnya juga mudah, nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada tasyahud. Cuman berdiri 4 takbir. Takbir pertama antum baca Al-Fatihah. Takbir kedua baca salawat. Takbir ketiga baca doa ini. Takbir keempat boleh diam sejenak kemudian salam. Sebagian ulama membolehkan atau antum tambah doa. Doa kemudian salam. Tidak banyak hal-hal yang harus dilakukan baik di awal maupun di akhir. Tidak banyak. Lakukan saja seperti dilakukan oleh Nabi SAW, kemudian perbanyak doa. Karena yang dibutuhkan mayit adalah doa. Bukan mukaddimah itu, bukan itu, bunda. Yang dibutuhkan mayit doa. Jangan memperbanyak melakukan suatu hal yang tidak atau manfaatnya tidak kembali kepada mayit, jangan. Tetapi lakukanlah hal-hal yang manfaatnya memang banyak kembali kepada mayit. Salah satunya adalah doa kita. Kemudian kita beranjak kepada bab selanjutnya 158, babul isra'i bil jenazah. Bab menyegerakan di dalam pengurusan jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, asri'u bil jinazati, bersegeralah dalam membawa jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih, wa in taku siwa zalika fa syarrun tada'unahu an riqabikum, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, bersegeralah kalian di dalam membawa jenazah. Karena apabila jenazah itu soleh, jenazah itu baik, di dalam menjalani proses kehidupan dia isi dengan ketaatan-ketaatan, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Kalau jenazah itu tidak baik, buruk, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Kita kan bawa jenazah tuh, kita pikul tuh. Kalau jenazahnya baik, kita mempercepat langkah kita, bukan lari ya, jalan-jalan kecil, mempercepat. Berarti kita mempercepat kebaikan untuk mayit. Apa kebaikan mayit? Dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, diluaskan kuburannya, dinampakkan kenikmatan surga. Tetapi kalau jenazah itu buruk, engkau mempercepat juga karena engkau sedang memikul kejelekan-kejelekan atau kemaksiatan dia. Tidak perlu diperlama-lama. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kana salihatan qalat qaddimuni wa in kana ghayra salihatin qala li ahliha ya waylaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'a al-insanu la sayqa. Al-Bukhari. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika jenazah itu diletakkan dan dibawa oleh orang-orang di atas pundaknya, fa in kana salihatan qalat, kalau mayit itu soleh, mayit itu baik, yaqul, dia mengatakan, atau qalat, dia mengatakan, qaddimuni, segerakan aku. Segera kuburkan maksudnya, segera selesaikan perkaranya maksudnya itu. Wa in kana ghaira salihatin, kalau mayitnya ini tidak soleh, tidak baik, buruk, banyak maksiatnya, qala li ahliha, maka dia akan berkata kepada keluarganya, ya wailaha, celakalah. Aina tazhabuna biha, kemana mereka akan membawa ini? Membawa mayitnya maksudnya. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan, suara jenazah, suara mayit ini semua bisa mendengar, termasuk binatang, kecuali manusia. Manusia nggak bisa dengar. Kalau manusia mendengarkan
suara jenazah ini, maka dia akan pingsan. Allahu Akbar. Ini salah satu rahasia bagaimana Allah menyembunyikan ini di telinga kita. Ya. Baik, kita baca syarahnya. Al-Isra' fil jinazah yashmulu al-Isra' fi tajhiziha wal Isra' fi tashyi'iha wal Isra' fi dafniha. Yang dimaksud menyegerakan di sini, menyegerakan dalam persiapan mayit, cepat dimandikan. Kemudian cepat juga di dalam mengiringi jenazah, kayak jalan, nggak lari tapi juga nggak jalan cepat, bukan jalan santai untuk dapat hadiah ya, jalan cepat. Kemudian juga mempercepat di dalam mengurus menguburkannya. Kenapa? Tadi kalau mayit itu orang baik, orang soleh, maka kita yang hidup ini telah mempercepat kebaikan untuk mayit tersebut, untuk mendapatkan kenikmatan yang Allah telah sediakan di dalam kuburnya. Tetapi kalau kita menahan mayit itu untuk dikuburkan karena menunggu sanak saudara untuk kembali, itu sama saja kita menahan dia dari apa yang telah Allah janjikan berupa kenikmatan di dalam kuburnya. Kenapa? Karena dia itu li'annahu yantaqilu minad dunya ila khairin minha wa ila afdal. Karena dia itu telah berpindah ke tempat, ya ini dari dunia ke alam barzakh yang lebih baik daripada dunia. Ya, lebih afdal, lebih utama daripada dunia. Karena dunia ini, ikhwan, tempatnya fitnah, tempat ujian. Tidak ada kenikmatan yang hakiki di sini. Di dunia ini tidak ada. Tidak ada kenikmatan yang permanen, yang abadi, nggak ada. Antum sebutkan apa kenikmatan yang antum dapatkan tapi abadi yang antum dapatkan rasakan di dunia, ya maksudnya bukan perkara dunia. Apa? Antum dapat istri cantik, masya Allah. Antum tunggu dia anak 2, anak 3, anak 4, atau dia perawatan masya Allah, duit antum banyak, antum tunggu dia tua. Antum punya mobil cuantik baru, ya sebulan 2 bulan dilap segala macam, setahun 2 tahun keluar terbaru, mulai apa sih HP, apa nikmat dunia yang hakiki? Tidak ada. Sebentar aja yang kita rasakan nikmat tersebut. Makan yang paling mahal, yang paling enak. Sampai di mana kenikmatannya? Sampai sini aja, sampai ke perut jadi tai. Tidak ada. Tatkala kita pindah ke alam barzakh, itu jauh lebih nikmat, itu jauh lebih utama. Kalau yang meninggal ini adalah orang-orang baik, maka dikatakan kepada mayit tersebut, absyiri bi rahmatin minallahi wa ridwan. Bergembiralah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Maka ruh yang mendengarkan bisikan ini, dia akan rindu dan ingin bersegera untuk mendapatkan kabar gembira tersebut, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang berada di dalam kuburan. Tetapi kalau mayitnya buruk, paling tidak kita melepaskan kejelekan-kejelekannya dari pundak-pundak, karena kita memikul mayit tersebut. Dalam hadis ini, idzan yustafadu min hadzal hadisi annahu yusannul isra'u bil jinazati wa alla ta'akhir. Hadis ini kita mendapatkan faedah disunnahkan untuk mempercepat pengurusan jenazah dan jangan lambat. Sebagian manusia yang dilakukan hari ini adalah menunda-nunda untuk menguburkan mayit, menunggu sanak keluarganya yang datang dari Jakarta, yang datang dari Eropa, yang datang dari Arab Saudi misal. Maka anak berwasiat untuk keluarga, kalau anak meninggal udah segerakan kuburan. Kecuali menunggunya itu hanya 5-6 jam. Ya, insya Allah lah. Tapi kalau sudah berhari-hari, meninggal hari ini, dikuburkan ya sudah. Kuburkan segera.
Karena kalau antum menahan mayit dari menguburkannya, sama saja antum menahan mayit itu untuk mendapatkan kenikmatannya. Dan itu kita berbuat pelanggaran terhadap mayit tersebut. Pelanggar yang pertama, pelanggar terhadap perintah Nabi SAW, asri'u, bersegeralah untuk membawa jenazah. Nabi memerintahkan kok. Ya. Maka antum titip wasiat sama keluarga antum, istri antum, anak-anak antum, kalau anda meninggal segerakan kuburan. Karena yang terpenting menjenguk atau bertemu di saat hidup. Kalau udah meninggal, ya Allah. Mungkin antum kalau punya orang tua masih hidup, punya keluarga, sanak kerabat yang masih hidup, kunjungi. Jalin hubungan silaturahim. Jangan nanti udah meninggal antum baru bersebut nak pulang. Untuk apa? Apakah dengan antum pulang mayit itu masuk surga? Enggak juga. Apakah dengan antum menangis tatkala antum pulang mayit itu diringankan azab kuburnya atau diberikan nikmat? Enggak juga. Segera kuburkan. Ya, itulah sunnahnya. Itulah sunnahnya. Tapi misalnya meninggalnya pagi, antum pengen hubungannya siang atau sore karena ingin orang-orang itu kalau sholat zuhurnya banyak, karena orang-orang kan kerja misalnya, maka dengan niat agar mayit ini banyak disolatkan orang boleh, kata para ulama. Kenapa? Karena kita memang orang itu harus banyak sholat. Habis kan? Subhanallah. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.